Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN Ekonomi untuk bab kegiatan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke materi. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani yang menanam padi. Nah, orang yang melakukan produksi ini disebut dengan produsen. Faktor-faktor terjadinya produksi dibagi menjadi 2, yaitu ada asli dan turunan. Asli ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu alam dan tenaga kerja. Alam ini contohnya bahan baku, sedangkan tenaga kerja contohnya buruh, manajer, dan lain-lain. Kedua ada turunan. Turunan dibagi menjadi 2, modal dan kewirausahaan. Untuk modal contohnya uang dan mesin, kewirausahaan contohnya kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada cara meningkatkan hasil produktivitas. Yang pertama intensifikasi, yaitu menambah jumlah dan kualitas produksi tanpa menambah faktor produksi, yakni dengan menambah mutu faktor produksi. Kedua ada ekstensifikasi, yaitu menambah jumlah dan kualitas produksi dengan menambah faktor produksi. Ketiga ada diversifikasi, yaitu menambah jumlah dan kualitas produksi. Keempat ada rehabilitasi, yaitu mengganti faktor produksi yang rusak dengan yang baru. Kelima ada mekanisasi. Mekanisasi adalah mengganti faktor produksi tradisional dengan mesin produksi yang bersifat mekanik. Keenam ada rasionalisasi, yaitu mengurangi faktor produksi yang tidak penting dan membebani biaya produksi. Selanjutnya ada jenis produksi dalam bidang usaha. Pertama ada ekstraktif, yaitu diambil langsung dari alam. Kedua ada agraris dengan mengolah alam. Ketiga industri, yaitu memproses barang mentah. Keempat ada perdagangan, yaitu pemasaran hasil produksi. Kelima jasa atau pelayanan. Keenam transportasi atau pengangkutan. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama implisit dan eksplisit. Implisit yaitu sumber daya dalam faktor produksi. Contohnya tanah untuk gudang. Kedua ada eksplisit, yaitu modal yang dikeluarkan untuk seluruh produksi. Contohnya biaya bahan baku, gaji pegawai. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Atau orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Sistem distribusi dibagi menjadi 2. Yaitu distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Untuk distribusi secara langsung yaitu penyaluran barang langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan distribusi secara tidak langsung yaitu tidak mendistribusikan langsung ke tangan konsumen, yakni melalui pedagang atau perantara. Pedagang contohnya yaitu grosir, warung, eceran. Sedangkan perantara itu melalui maklar atau perantara jual beli atas nama orang lain yang hasil akhirnya mendapat komisi. Kedua ada komisioner, yaitu perantara atas diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ketiga ada agen, yaitu menjual barang dari perusahaan. Selanjutnya konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai aktivitas menggunakan barang atau jasa. Contohnya menggunakan pakaian yang dibeli dari pasar. Dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Pendapatan dan konsumsi. Jadi makin kecil pendapatan, makin besar bagian dari pendapatan itu yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga memiliki 2 peran. Yang pertama ada konsumen, yaitu menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen. Kedua ada penyedia faktor produksi, yaitu menyediakan tenaga kerja, tanah,
dan modal yang nantinya akan menghasilkan upah, sewa, bunga modal, dan laba. Kedua, rumah tangga produsen. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada penyedia barang dan jasa. Untuk produsen yaitu membeli faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga. Kedua ada penyedia barang dan jasa, yaitu menyediakan barang dan jasa yang nantinya memberikan penghasilan berupa uang. Ketiga ada rumah tangga pemerintah, mempunyai fungsi dalam kebijakan dan mempunyai andil dalam mengatur perekonomian negara. Terakhir ada rumah tangga luar negeri. Biasanya, kegiatan yang dilakukan yang pertama, penyedia barang impor, kedua, pembeli barang ekspor, dan yang terakhir, penyedia barang dan tenaga ahli. Selanjutnya ada barang dan jasa. Barang yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud fisik, sedangkan jasa sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia yang tidak berwujud. Konsep nilai yang dipakai yang pertama adalah nilai pakai, kedua ada nilai tukar. Untuk nilai pakai dibagi menjadi dua, nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Untuk objektif yaitu kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu pakaian. Sedangkan untuk nilai pakai subjektifnya yaitu suatu nilai yang diberikan kepada barang atau jasa terhadap kemampuan barang itu dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya buku pelajaran untuk pelajar. Kemudian ada nilai tukar. Nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Untuk nilai tukar objektif yaitu kemampuan suatu barang untuk dapat pertukaran. Contohnya produksi tas sesuai dengan kebutuhan konsumen, bukan kebutuhan pribadi. Kedua, nilai tukar subjektif, yaitu suatu arti yang diberikan kepada barang berdasarkan kemampuan pertukarannya. Contohnya, barang antik memiliki nilai subjektif bagi kolektor. Selanjutnya ada macam-macam benda. Macam-macam benda menurut kuantitasnya yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi yaitu terbatas atau perlu pengorbanan, sedangkan benda bebas yaitu tak terbatas atau tidak perlu pengorbanan. Kedua, menurut kegunaannya. Yang pertama ada benda produksi, yaitu menghasilkan benda lain. Kedua ada konsumsi, yaitu digunakan oleh manusia. Lanjut ada menurut sifatnya, yaitu benda substitusi dan komplementer. Untuk substitusi yaitu menggantikan benda lain, sedangkan komplementer sebagai pelengkap. Selanjutnya ada kegunaan benda. Yang pertama yaitu kegunaan dasar, yaitu berguna untuk membuat benda lain. Contohnya kayu jati sebagai bahan barang furnitur. Kedua ada kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk yaitu berguna karena telah merubah bentuk suatu benda dasar. Contohnya kayu diubah menjadi kursi. Ketiga ada kegunaan tempat. Karena berguna terjadinya perubahan tempat. Seperti batu di gunung diangkut ke kota. Keempat ada kegunaan waktu, yaitu berguna karena telah melakukan perubahan waktu. Contohnya, payung dan jas hujan dipakai saat hujan. Kelima ada kegunaan pelayanan, berguna karena memiliki fungsi pelayanan. Contohnya, televisi berguna jika ada siaran. Yang terakhir, kegunaan hak milik, yaitu berguna karena terjadi perubahan hak milik. Contohnya, buku di toko berguna setelah dibeli. Baik, cukup sekian pembahasan untuk materi SBMPTN Ekonomi untuk bab kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.